Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, perkenalkan nama saya Zulkarnain SPD SD. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Riu, Desa Tepal, Kecamatan Batulanti, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 LPTK Universitas Mataram. NIM PPG saya I4E123-11204. Pada hari ini, Selasa 5 Maret, saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan menggunakan model PBL di kelas 5, tema 6 subtema 2, materi perpindahan panas untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian belajar hari ini? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Alhamdulillah, hari ini kalian siap belajar ya? Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Anak-anak silakan berdiri dulu. Dengan semangat dan siap belajar hari ini, kalian semua hadir anak ya? Nah, itu adalah sebagai absensi Pak Guru ya. Dengan melihat kalian semua hadir, nah itu Pak Guru sudah bangga ya? Semangat belajar? Jadi sebelum kita belajar, sekarang kita berdoa dulu. Silakan doanya ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.
kita sudah mempelajari tentang tanggung jawab ya di pertemuan kemarin, dan kita sudah mempelajari tentang perpindahan panas dengan model PJBL dan project ya. Sekarang Pak Guru akan menerapkan model PBL ya, problem based learning, berbasis masalah. Jadi sebelum datang sekolah semuanya sarapan? Sudah. Apakah kalian melihat ibunya memasak? Iya. Memasak ibunya pakai apa? Pakai api. Pakai api, hebat. Indra mendekati sumber apinya. Apakah Indra terasa hangat badannya kalau mendekati api? Iya, itu salah satu proses perpindahan. Dan hari ini itu materi kita tentang perpindahan panas. Ya baik. Sekarang Pak Guru ada pertanyaan ya. Kalian sudah sambil nyanyi sambil melihat cuplikan videonya. Ya. Jadi perpindahan panas atau perpindahan kalor. Ada berapa cara? Iya. Tepuk tangan untuk. Jadi perpindahan panas itu ada 3 Cara. Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan adik. Radiasi, konveksi. Iya, hebat. Pertama, konduksi Konveksi. dan radiasi. Ya, sekarang Pak tulis ya. Perpindahan panas. Ya, coba silakan dibaca Nak Fadil. Apa yang Pak tulis di papan? Perpindahan panas ada 3 cara. 1. Konveksi. 2. Konveksi. 3. Radiasi. Iya. Jadi perpindahan panas itu ada 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati penjelasan guru melalui PPT, peserta didik dapat menjelaskan cara membuat ringkasan teks eksplanasi dari media cetak dengan seksama. Yang kedua, setelah praktek bersama kelompok, peserta didik dapat menunjukkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan perpindahan panas, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Sambil diperhatikan ya videonya ya. Nanti ada pertanyaan dari Pak Guru nanti. Yang ada dalam
eksplanasi. Nah, jadi langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, kita baca teks eksplanasi dengan seksama, menentukan poin penting setiap paragraf. Yang ketiga, menggabungkan poin-poin penting menjadi paragraf yang padu. Yang keempat, memperbaiki paragraf dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Jadi sekarang Pak Guru akan bagikan buku siswa ya. Pak Guru ambilkan dulu. Nah, sekarang Pak Guru sudah bagikan buku paket ya. Di situ ada teks eksplanasinya, perpindahan panas atau kalor judulnya ya. Nah, nanti sambil dibaca dalam hati, sambil dilihat video yang Pak Guru tampilkan ya. Pak Guru menampilkan videonya cara meringkas teks eksplanasi. Ya? Ya. Nah, ya semangat. Kembali lagi bersama Miss Raffi di sini. Yuk kita mulai belajarnya. Kalian. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Miss Raffi di sini. Yuk kita mulai belajarnya. Kalian sudah siap? Ini kita ringkas ini. Teks eksplanasi. Kita akan belajar tentang cara meringkas teks eksplanasi. Sebelumnya kita Baca ya. Sambil bacain tuh lihat dari sini. teks eksplanasi. Jadi intinya teks eksplanasi berisi fakta dan selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Bagian teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Nah, bagaimana cara meringkas teks eksplanasi? Kalian harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, baca teksnya dengan seksama. Kedua, temukan ide pokok atau hal penting dalam tiap paragrafnya. Ketiga, satukan ide-ide pokok atau hal-hal penting tersebut. Dan terakhir, perhatikanlah apakah kalimatnya sudah efektif dan sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Maka selesai sudah kalian meringkas teks eksplanasi tersebut. Saat kalian mencari ide pokok paragraf, perhatikanlah di awal atau biasa disebut dengan deduk. Paragraf ya. Ada di awal, Sekarang, ada di mari akhir kita paragraf meringkas dari ya. bacaan teks berikut ini. Di awal Paragraf atau di akhir pertama, paragraf ide atau di pokoknya berada campuran. di awal paragraf. Kemudian ada hal penting di paragraf ini, yaitu pada kalimat kedua. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya juga berada di awal paragraf dan ada hal penting pada kalimat selanjutnya. Paragraf ketiga, ide pokoknya berada di akhir paragraf. Nah, jadi lihat di sini selain dari paragraf pertama, paragraf kedua dan paragraf ketiga berada di akhir paragraf ya. Yang teksnya sumber energi panas ya. Nah, tapi judul teks kalian, teks eksplanasi kalian di buku itu perpindahan. Panas atau kalor? Iya, perpindahan panas atau kalor. Kita lanjut lagi. Nanti hanya mengambil hal pentingnya saja. Ya. Itu pada kalimat sebelum dari ide pokoknya ini. Selanjutnya yang keempat, ide pokoknya ada di awal dan akhir paragraf. Sekarang kita gabungkan ide-ide pokok dan hal-hal penting tadi. Kalian dapat mengurangi kata-kata yang tidak efektif, seperti ada pengulangan kata, dan periksa kembali apakah sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, maka hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, mari kita lakukan hal yang sama pada teks bacaan berikut ini. Jelas tentang teks eksplanasi ya, cara meringkas teks eksplanasi tadi ya. Sudah. Kita lihat di pokoknya apakah berada di awal paragraf atau di akhir paragraf ya, seperti yang di video tadi, bisa di awal, bisa di akhir paragraf, dan bisa di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Tadi sudah kita melihat
cara meringkas teks eksplanasi ya. Ya. Dan kita sudah mengenal perpindahan panas atau kalor ada berapa cara tadi? Ada 3 cara, yaitu pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, jadi kalau konduksi itu ada yang bisa mengantar panas disebut konduksi, dan ada isolator namanya tidak bisa mengantar panas ya. Benda yang bisa mengantarkan panas dan nanti kita melakukan percobaan, tapi coba benda apa yang bisa mengantarkan panas? Besi, hebat ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam api besi itu, kita pegang besi itu dan besi itu akan terasa panas. Itu disebabkan karena adanya perpindahan panas. Dan juga aluminium, mantap ya. Sekarang sebelum Pak Guru bagikan LKPD-nya, sekarang Pak Guru bagi kelompok ya. Bikin kelompoknya. Ini Pak Guru hitung hanya 10 orang ya. Sekarang satu kelompok 5 orang. Jadi kita bikin 2 kelompok saja. Sepakat? Sepakat. Ya. Silakan bikin. Ayo, ya semangatnya ya. Semangat. Ayo macamnya. Hah? Selesai? Kanan ya. Selain dilihat di buku paketnya, ini Pak Guru juga sudah print teks eksplanasinya. Dan ini ada LKPD-nya, meringkas, dan kalian lihat mencatat kata-kata penting di setiap paragraf ya, dan meringkas isi paragraf. Dan ini untuk percobaannya nanti Pak Guru bagikan sekarang ya. Dan juga ini kelompok ini Pak Guru juga bagikan teks eksplanasinya. Suhu adalah derajat atau tingkat termomol termometer kita dikenal juga istilah kalor. Kalor merupakan energi panas yang dapat diterima. Dalam suhu kita dikenal juga istilah kalor. Kalor merupakan energi panas yang dapat diterima atau dilepaskan oleh benda. Dari mana ya kalor berasal? Sumber kalor terbesar di bumi adalah matahari. Selain matahari ada juga api. Kalor bisa berbeda dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perbedaan kalor dapat terjadi melalui medium perantara atau tanpa medium perantara. Ada 3 cara perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor itu melalui medium perantara dan ada yang tidak melalui perantara ya. Coba sebutkan perpindahan panas yang tanpa perantara. Matahari. Ya, hebat. Matahari. Tanpa perantara matahari langsung ya panasnya ke bumi. Ya. Nah, jadi di sini ada 3 cara perpindahan kalor. Yaitu perpindahan kalor yang tidak diikuti dengan perpindahan medium perantaranya. Perpindahan kalor melalui benda padat biasanya terjadi secara produksi. Contohnya perpindahan kalor dari kompor ke panci atau perpindahan kalor dari setrika ke pakaian. Nah, jadi perpindahan panas secara konduksi itu melalui benda padat, ya, seperti yang Pak Guru itu ada itu melalui api. Nah, benda padat dan ini apa ini? Ya, melalui setrika, ya. Hebat. Kita lanjut lagi ya. Saya sambil disimak-simak. 2. Konveksi, yaitu perpindahan kalor yang diikuti dengan perpindahan medium perantaranya. Perpindahan kalor melalui benda cair atau gas biasanya terjadi secara konveksi. Contohnya perpindahan kalor saat merebus air dan terjadi
Kalian pernah berada di lapangan? Pernah. Di bawah terik matahari? Pernah. Terasa nggak panas di tubuh kalian? Terasa. Nah, itu adanya perpindahan panas dari matahari ke tubuh Kita. Dan pernah nggak bikin api unggun atau pernah nggak mendekati sumber apinya pas ibunya memasak di rumah? Pernah. Terasa hangat nggak badan kita? Hangat. Ya, jadi itu tanpa perantara ya. Ya. Langsung dari api langsung ke tubuh kita, langsung tubuh kita terasa panas. Dan di sini secara konveksi airnya bisa panas. Jadi secara konveksi tadi sudah. Sekarang kita lanjut lagi. Konduktor atau isolator. Nah, yang tidak bisa menghantarkan panas ya. Nah, di sini bagaimana cara di situ sendok di atas api ya. Nanti tulis hasil percobaannya di situ, apakah terasa panas, apa itu besi itu termasuk konduksi ya. Nah, sekarang kelompok ini silakan nyalakan lilinnya. Dan perhatikan ya. Nah, berarti ini Pak Guru pegang lilinnya tidak terasa panas di tangan Pak Guru ya. Berarti juga bahan lilin ini termasuk isolat, tidak bisa menghantar panas. Ya. Ini si sendok bisa. Ya, silakan lakukan percobaannya. Kalau sudah terasa panas, silakan dilepas ya. Ya, supaya tidak terbakar tangannya, ya. Sudah terasa panas? Ya, silakan dilepas. Jangan Pak, nanti tangannya terbakar ya. Nah, silakan dilepas, jangan sampai tangannya. Sudah terasa panas? Ya, silakan dilepas. Sekarang pakai lapisan. Pakai kain ya. Dan itu sudah kita buktikan, sudah Pak jelaskan tadi bahwa kain ini tidak bisa menghantarkan Pak. Nah, silakan pegang pakai kain. Nah, biar lama-lama terasa tidak panas, tidak akan terasa di tangan kalian. Silakan dilihat. Silakan dicoba. Atau pakai lapisan apa di Fadil, pakai kertas buku boleh sebagai lapisannya, kita buktikan. Ya boleh Pak, pakai itu boleh. Coba pakai gabus. Ya silakan. Ya seperti tadi, lakukan seperti tadi. Tidak terasa panas? Tidak? Iya. Silakan ditulis di percobaan kedua atau percobaan ketiganya nanti. Silakan ya. Nah, tapi jangan pegang ujungnya, jangan pegang. Nanti panas tangannya. Sudah dicoba Fadil dan pakai kain juga. Silakan dicoba pakai kain. Terasa panas tidak? Iya, jadi kain ini tidak bisa menghantarkan panas ya. Silakan dipadamkan lilinnya. Tidak terjadi sesuatu. Silakan. Ya. Sudah? Ya. Silakan dilakukan
ditulis di percobaan keduanya. Sudah tadi kalian lakukan percobaan, silakan ditulis di percobaannya ya. Bahwa besi itu termasuk benda bisa menghantarkan panas ya. Percobaan ketiga, kain tidak bisa menghantarkan panas ya. Lakukan percobaan ketiga itu. Tulis. Digoyang goyang, digoyang goyang, digoyang goyang. Kami putar putar, putar. Kami putar putar, kami putar putar. Digoyang goyang, digoyang goyang, digoyang goyang.
teks eksplanasi ya. Jadi Ya. bagaimana perasaannya pelajaran hari ini? Senang? Senang. Luar biasa. Iya. Seru. Dan kesimpulan materi kita hari ini tadi, yang pertama tadi tentang perpindahan balon. Ada berapa cara tadi? Ada 3. Yang pertama, iya, itu ada 3 cara, ya. Nah, jadi di situ ada tadi kita sudah menuliskan kata kunci di setiap paragraf atau di setiap alinea ya. Ya. Terus kita sudah meringkas teks eksplanasinya, mencari kata kunci di setiap paragraf. Jadi tetap semangat belajar ya. Ya. Tadi sudah berdiskusi. Sekarang Pak Guru akan membagikan soal evaluasinya, dan soal ini akan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh kerja kelompok seperti tadi. Ya. Paham? Nah, sekarang Pak Guru bagi. Kurang tadi soal itu. Ya. Silakan dikerjakan. Pak Guru berikan waktu 10 menit ya. Ya, silakan dikerjakan 10 menit. 10 menit dikerjakan. Ini Pak Guru periksa hasil evaluasinya dulu ya. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya, dan Pak Guru sudah periksa. Alhamdulillah nilainya semua bagus. Ya? Ya. Nah, tepuk tangan dulu semua. Ada yang nilainya 80, ada yang 85, dan ada yang paling tertinggi nilainya 90. Ya. Ya. Jadi yang 80 itu bukan sedikit ya. Tapi nilai di atas KKM udah bagus itu ya. Tapi jangan lupa belajar di rumah. Ya. Ya. Semangat. 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 Tetap semangat ya. Ya. Nanti kalau ada setiap tugas yang diberikan oleh Pak Guru, kalian harus kerjakan. Hebat. Kerjakan dengan semangat. Ya. Ya, jadi sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran kita hari ini, kalian harus tetap belajar di rumah. Ya. Kalau ada tugas harus dikerjakan. Ya, siap? Siap. Iya. Itu komitmen kita ya. Ya. Jadi kalau ada tugas kita kerjakan. Kita ada tugas yang diberikan oleh Pak Guru untuk dikerjakan di rumah, kita selesaikan dengan cepat. Ya. Paham? Paham. Tetap paham. Iya, sudah paham. Nah, jadi sudah tadi kita ulang-ulang lagi, jangan sampai lupa di rumah ya. Ya. Kan ada 3 cara perpindahan. Nanti kalian boleh praktek di rumah, ya. Ya. Dekat api, sumber apinya, taruh tangan dekat. Oh, begini. Oh, berarti ini yang dibilang Pak Guru tadi di sekolah secara radiasi. Ya. Dan melihat nasinya masak, nasinya matang ya. Ya. Oh, ini perpindahan panas ini secara konveksi. Ya. Ya. Air mendidih, air sudah matang. Oh, ini secara, dan berada di terik matahari juga. Ya. Ya. Iya. Iya.
selesai belajar di sekolah? Ya. Jadi sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran kita hari ini, sekarang silakan berdoa. Silakan Acitra pimpin doanya. Silakan di situ saja.